Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Narasa Gamarawi yang berterbias dengan kode asisten NWB akan menjelaskan mengenai induksi magnetik. Jadi induksi magnetik itu sendiri, saya akan membahasnya mencakup tiga submodul ya. Ada IM1, IM2, IM3. Nah, jadi outline yang akan saya bahas adalah mengenai tujuan praktikum, dasar teori, alat bahan, tata cara praktikum, dan juga pengolahan data. Nah, pertama-tama tujuan praktikum. Di sini kita ada 5 tujuan utama daripada IM1 sampai IM3, yaitu pertama memahami konsep magnet buatan dengan sumber arus DC dan AC, yakni direct current dan alternate current, lalu memahami pengaruh jumlah lilitan dan sumber arus terhadap kuat medan magnet yang dihasilkan, lalu kita juga memahami arus induksi akibat perubahan kuat dan arah medan magnet di sekitar kumparan, dan memahami konsep generator listrik sederhana, serta memahami konsep transfer daya tanpa kabel. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dasar teori secara keseluruhan dari IM1 sampai IM3. Nah, pertama-tama kita tidak terlepas daripada fenomena magnet. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah fenomena magnet. Fenomena magnet buatan adalah fenomena yang ada pada awalnya sudah dijelaskan oleh Oersted, bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dapat menghasilkan efek medan magnet. Nah, di sini kita diperlihatkan suatu gambar kompas. Jadi kompas yang sebelum diberi arus dan setelah diberi arus. Apa sih perbedaannya? Jadi sebenarnya cara kerja kompas itu adalah kompas itu mengarah kepada pusat medan magnet bumi. Akan tetapi, jika kita dekatkan suatu magnet buatan berbentuk batang ataupun berbentuk U yang dibuat dari manusia, kita dekatkan kepada kompas, maka arah jarum kompas itu akan berubah menuju kepada si batang magnet tersebut. Jadi ada manipulasi yang terjadi di situ. Karena dia melihat bahwa medan magnet yang lebih besar ada di daerah tersebut, maka dia pun terjadi perubahan arah jarum. Selanjutnya di sini juga diperlihatkan bahwa ada dasar teori mengenai suatu rumus yang Biot-Savart. Jadi di sini menunjukkan secara matematis hubungan antara kuat arus, titik pengamatan, dan kuat medan magnet dengan menggunakan formula sebagai berikut. Jadi dB mu 0 I per 4 pi R kuadrat ds kali R vektor. Jadi di sini kita bisa lihat ya, makin besar I atau kuat arus itu, maka makin besar juga nilai dB. Sedangkan mu 0 ini itu bersifat suatu konstanta ya, 4 pi kali 10 pangkat min 7 WBAM. Jadi dia suatu konstanta tetap 4 pi R kuadrat ds R kuadrat. Jadi kita bisa tahu ya, luas penampangnya makin besar, maka juga makin kecil si dB itu, nilai dB-nya tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa suatu medan magnet yang konstan tidak dapat menghasilkan arus listrik. Namun, perubahan flux medan magnet yang dihasilkan arus listrik atau hukum induksi Faraday, arus listrik inilah dinamakan arus induksi. Jadi, di sini ingin dijelaskan bahwasanya untuk menciptakan sebuah arus listrik itu tidak bisa dibuat dengan medan magnet yang konstan, tapi harus ada perubahan atau deviasi. Ada perbedaan. Nah, jadi di sini perubahan flux magnetik yang melintasi loop seluas A, nah ini yang kumparan biasa, NBA cos theta. Terus jika flux yang melalui kumparan dengan N lilitan berubah sebesar delta theta B dalam waktu delta T, maka besarnya gagal induksi adalah ini. Nah, jadi ini dua rumus yang nantinya sering terpakai di modul ini ya. Nah, di sini kita juga lihat bahwasanya theta B atau nilai theta B itu akan makin besar jika nilai kumparan itu makin besar atau nilai N itu makin besar serta nilai A-nya juga makin besar. Selanjutnya, ada juga arah induksi baru dapat dijelaskan oleh Frederick Lenz yang dikenal sebagai hukum Lenz, yaitu gagal induksi dan arus induksi memiliki arah sedemikian rupa sehingga melawan muatan yang menghasilkan GGL dan arus induksi tersebut. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang mungkin akan saya skip. Nah, lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan analisis ya. Mulai dari IM1.
Nah, di IM1 ini akan terdapat 2 percobaan, yakni medan magnet akibat arus listrik. Nah, di sini digambarkan bahwa ada suatu kawat yang dililitkan pada batang besi, lalu disambungkan ke kedua ujung lilitan lebih kecil pada sumber arus DC. Lalu hitunglah jarak minimal untuk mendapat klip. Nah, di sini itu kita akan melihat bahwa jumlah lilitan itu akan berbanding lurus dengan besarnya gaya tarik suatu magnet. Bisa dilihat di sini, ini adalah pengolahan datanya. Jadi jumlah lilitan 10, jumlah lilitan 20. Nah, di 10 dicoba 3 kali, dan di 20 dicoba 3 kali juga. Nah, itu akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, jadi jumlah lilitan berbanding lurus dengan koordinat magnet, semakin banyak jumlah lilitan, maka jarak minimalnya tertarik klip oleh batang besi menjadi lebih jauh. Jadi kalau kita lihat di sini, jarak minimum daripada si 20 lilitan itu 1, sedangkan jarak minimum dari 10 lilitan adalah 0,5. Jadi makin jauh ya. Nah, terus apakah akan terjadi apabila batang besi di percobaan pertama diganti dengan sebuah isolator? Tidak. Contoh isolator itu apa sih? Nah, contohnya misal kayu. Kalau kita ubah dengan kayu, maka dia tidak akan bisa bergerak karena kayu sendiri tidak punya sifat konduktivitas yang tinggi gitu untuk menghantarkan suatu listrik. Lalu kedua, itu kita melihat perbedaan arus AC dan DC. Nah, arus AC itu kita tahu alternate current itu arus bolak-balik, sedangkan DC itu direct current. Maka pasti akan terjadi perbedaan. Nah, perbedaannya apa sih? Di sini kita bisa lihat perbedaannya adalah AC itu lebih cenderung kepada getaran, sedangkan DC itu lebih cenderung kepada tarikan. Nah, di percobaan kedua ini nanti kita akan lihat ilustrasi tersebut. Nah, perlu diketahui makin besar tegangan yang diberikan oleh power supply atau circuit daya pada percobaan ini, maka akan terjadi juga penambahan gaya tarik maupun gaya getar. Nah, di sini akan ada pertanyaan analisis juga, apa sih perbedaannya? Ya, perbedaannya tadi yang sudah saya sebutkan ya, bahwa dia kalau alternate current tuh dia alirannya berubah-ubah, bolak-balik, sedangkan nilainya kalau DC itu konstan, +1 atau -1 saja seperti yang ada di depan. Terus kalau AC itu gaya tarik lebih kecil daripada arus DC, kalau DC itu gaya tarik lebih kuat daripada arus AC, tapi dia berbanding terbalik dengan getarannya. Kalau DC getarannya kecil, kalau AC getarannya besar. Nah, jadi di sini ada pertanyaan juga, apa yang menyebabkan klip bergetar? Seperti yang tadi sudah saya bahas, ya arus AC itu sendiri. Sedangkan bagaimana pengaruh nilai tegangan? Nah, ya semakin besar nilai tegangan yang diberikan, maka semakin besar juga medan magnetnya atau gaya tariknya. Oke teman-teman semua, jadi kita di sini bakal mempraktikkan IM1. Untuk IM1 itu ada 2 percobaan. Percobaan pertama itu kita akan mengukur seberapa jauh si klip kertas ini bisa ditarik oleh kumparan. Nah, untuk melakukan percobaan itu di sini ada beberapa alat yang harus disiapkan. Yang pertama tentunya ada klip kertas, penggaris. Di sini ada kumparan. Ini besarnya kurang lebih 20 lilitan. Lalu yang ini ada kumparan yang besarnya 43 lilitan. Nah, di sini kita akan membandingkan kedua kumparan yang lilitannya berbeda ini dengan jarak yang terjauh yang bisa menarik si klip kertasnya. Pertama mungkin kita langsung pakai saja untuk kumparan yang 20 lilitan. Nah, untuk yang 20 lilitan, ini cara pakainya sebenarnya mudah. Tinggal teman-teman kaitkan saja antara jumper dan si kumparannya. Nah, setelah dikaitkan, jangan lupa langsung dihubungkan saja ke catu dayanya. Setelah itu, teman-teman boleh on-kan catu dayanya. Lalu teman-teman boleh mempersiapkan penggaris dan klip kertasnya. Di sini kita akan mengukur jarak dimulai dari 1 cm. Untuk jarak 1 cm, apakah klip kertasnya tertarik? Ya, dia tertarik. Lalu untuk jarak 1,5 cm, dia tertarik. Untuk jarak 3 cm, dia tidak tertarik. Oleh karena itu, jarak 3 cm merupakan jarak maksimal yang bisa ditarik oleh kumparan dengan 20 lilitan ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan kumparan lain yang jumlahnya 43 lilitan.
Pertama, teman-teman boleh matikan dulu catu dayanya, kemudian melepaskan jumper yang terkait pada kumparan pertama. Setelah itu teman-teman boleh gunakan kumparan yang bentuknya seperti ini, kemudian disambungkan dengan jumper yang ada. Nah, setelah ada, boleh teman-teman arahkan saja. Nah, buat arahkannya seperti tadi ya, jadi kita mulai dari 1 cm. Nah, untuk 1 cm kita nyalakan. Nah, teman-teman untuk penggunaan ini bisa gunakan tombol reset yang di sini juga ya, apabila nanti tidak ada reaksi yang terjadi pada kumparan itu. Fungsinya adalah ini untuk mereset tegangan yang dialirkan oleh si catu dayanya. Nah, kita coba sekarang untuk kumparan yang 43 lilitan. Kita coba, nah dia tertarik ya. Oke, next kita coba 2 cm. 2 cm dia masih tertarik. Kita coba lagi 4 cm. Nah, 4 cm dia sudah tidak bisa tertarik dan tidak ada pergerakan. Perlu diperhatikan teman-teman, kalau misalkan untuk percobaan ini, apabila klip kertasnya mengalami sedikit saja pergerakan yang disebabkan oleh kumparannya, maka itu sudah bisa dikatakan bahwa klip itu terpengaruh oleh kumparan tersebut. Sehingga teman-teman harus cari jarak maksimum lain yang memang klipnya itu tidak terpengaruh sama sekali. Nah, itu mungkin untuk IM pertama, percobaan pertama. Tidak bisa tertarik. Oke, selanjutnya masih di IM pertama, tapi ini masuk ke percobaan 2 ya. Untuk percobaan 2 kita itu akan melihat bagaimana perbedaan tarikan dan getaran pada arus DC ataupun AC. Untuk alat yang digunakan itu ada catu daya, di sini ada kabel jumper, lalu di sini ada batang besi yang dimasukkan ke dalam sebuah kumparan, lalu ini ada kumparan yang akan nanti dihubungkan dengan catu dayanya. Untuk cara penggunaannya mudah saja, berarti teman-teman tinggal menyambungkan antara catu daya dengan kumparannya. Ini boleh disesuaikan aja ya. Jadi untuk bagian positif ke positif, negatif dan ke negatif. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba dulu yang DC. Jadi di sini saya akan memasukkan ke soket DC di catu dayanya. Lalu saya akan mulai dengan voltase 2. Kita nyalakan. Lalu dengan klip kertas itu bisa teman-teman rasakan bagaimana fenomena yang terjadi pada klip kertasnya. Nah, di sini saya merasakan getarannya itu kurang, tapi tarikannya agak lumayan. Nah, mungkin kita bisa naikkan ke 6 voltasenya. Nah, ini getarannya kurang lebih masih sama ya, cuman tarikannya lebih kuat daripada yang tadi. Untuk terakhir kita ke 8. Untuk yang 8 getarannya itu kurang lebih masih sama, tapi tarikannya tentu lebih kuat. Nah, itu untuk yang DC. Sekarang next kita ke AC. Untuk menggunakan yang AC, teman-teman tinggal pindahkan saja soket di sini ke soket yang AC. Kemudian teman-teman set lagi ke 2 voltasenya. Karena kita akan mulai dari awalnya. Kita nyalakan. Nah, untuk AC ini saya merasakan getaran yang lumayan, tapi tarikannya tidak sekuat DC tadi. Kita naikkan ke 6. Untuk 6, nah dia ada perkembangan di bagian getarannya, tapi gaya tariknya masih lemah. Sekarang yang terakhir di ke 8. Nah, untuk yang 8 ini dia sangat terasa getarannya, tapi gaya tariknya ya masih kurang relatif lemah gitu ya. Jadi dapat disimpulkan kalau misalkan antara perbedaan DC dan AC itu, di mana DC itu pasti memiliki gaya tarik yang lebih kuat dan AC memiliki getaran yang lebih kuat yang dapat dirasakan oleh kita. Itu untuk percobaan IM1 percobaan 2.